harus inspirasi. Kenapa ibu yang tua bisa, kenapa anak muda? Juallah dulu bikin wangi bio dulu. Aku punya keresahan, tapi mungkin juga masalah. Bagaimana untuk bisa berdamai dengan kenyataan bahwa buku juga memiliki kelas sosial gitu. Karena mungkin nggak semua orang awalnya dari kecil diajarkan dekat dengan buku gitu. Karena aku merasakan itu ketika aku sudah besar, aku baru tahu buku gitu kan. Tapi ketika aku sudah besar pun aku tahu bahwa orang-orang sudah banyak membaca buku, teman-teman yang bersaing dengan aku gitu dalam dunia gitu. Gimana cara bisa berdamai dengan itu? Begitu juga di masjid misalnya, Najla tadi sudah mencoba di TPQ-nya untuk membangun komunitas itu juga. Nah, tentu ini tantangan yang lebih berat lagi, karena mungkin komunitas yang ada di TPQ itu Udah harus inspirasi. Kenapa ibu yang tua bisa, kenapa anak muda? Juallah dulu bikin wangi bio dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Pengembangan literasi di masyarakat membutuhkan fokus yang sejalan dengan target manfaat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Ada 4 manfaat kehadiran TBM dalam pengembangan literasi. Pertama, meningkatkan minat baca. Kedua, menyediakan akses bacaan yang lebih luas. Ketiga, mendukung pembelajaran seumur hidup. Dan keempat, membentuk masyarakat berpengetahuan. Menurut Firdaus Abi, pegiat literasi saat forum diskusi bersama pegiat literasi dengan pengelola TBM di Kota Padang, keempat target tersebut harus menjadi perhatian bagi pengelola TBM. Selain menjaga konsistensi agar TBM yang dikelola bisa terus bergerak dan berkembang. Saat diskusi yang dipandu oleh 3 tersebut, Firdaus Abi juga menyinggung perihal minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah. Juga disinggung perihal kemampuan baca atau seberapa banyak pelajar yang telah membaca buku. Tentu saja buku yang dibaca buku di luar buku pelajaran mereka. Terkait meningkatkan minat baca tersebut, Firdaus Abi yang juga motivator dan instruktur menulis ini mengingatkan, capaian tersebut tetap memiliki proses yang panjang. Ia memberikan 3 langkah, memberikan bacaan, memaksakan dalam tanda petik bacaan kepada generasi muda, dan mengevaluasi bacaan. Wartawan utama anggota PWI yang sehari-hari di Pos Metro ini menyebutkan pula, tentu tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan buku dan akses untuk bisa membaca buku lebih jauh. Ia memberikan ilustrasi dari kenyataan saat ini. Kehadiran TBM sangatlah membantu, sebab penyediaan akses bacaan yang lebih luas tidak akan terpenuhi seutuhnya oleh perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kabupaten dan kota umumnya berada di pusat pemerintahan. Kalaupun ada perpustakaan keliling yang dikelola, belum tentu bisa melayani masyarakat di lokasi yang sama setiap hari. Firdaus juga memberikan tips sederhana agar TBM yang dikelola tetap eksis dan konsisten. Katanya, pertama sekali TBM harus mendapat hati masyarakat di lingkungan. Jika poin ini bisa didapatkan, insya Allah yang lain akan menurut saja. Katanya, sembari menyebutkan ada yang beranggapan bahwa ketersediaan dana adalah hal yang paling penting. Dalam pandangan Firdaus, pendanaan penting, tapi bukan yang utama. Di saat diskusi tersebut, Firdaus kemudian menempatkan dana di urutan ke-8 dari 8 kebutuhan utama untuk mengembangkan dan merawat konsistensi sebuah TBM dalam pengembangan literasi masyarakat. Ia juga memberikan beberapa usulan atau alternatif kegiatan di TBM. Begitu juga di masjid misalnya, Najla tadi sudah mencoba di TPQ-nya untuk membangun komunitas itu juga. Nah, tentu ini tantangan yang lebih berat lagi,
Karena mungkin komunitas yang ada di TPQ itu aku punya keresahan, tapi mungkin juga masalah bagaimana untuk bisa berdamai dengan kenyataan bahwa buku juga memiliki kelas sosial gitu. Karena mungkin nggak semua orang awalnya dari kecil diajarkan dekat dengan buku gitu. Karena aku merasakan itu ketika aku sudah besar, aku baru tahu buku gitu kan. Tapi ketika aku sudah besar pun aku tahu bahwa orang-orang sudah banyak membaca buku, teman-teman yang bersaing dengan aku gitu dalam dunia gitu. Gimana cara bisa berdamai dengan buku gitu. Ketua Yayasan Aksara Posko Ilmu Harsha Khairu SH MKN menyebutkan forum diskusi bersama pegiat literasi tersebut merupakan wadah silaturahmi dan berbagi dengan sesama pegiat literasi. Katanya, jika kita duduk bersama, pasti ada saja ide yang bisa dilakukan untuk pengembangan diri dan mengembangkan keberadaan TBM sehingga tetap diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan. Posko Ilmu Cinta bermanfaat ceria. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.